Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali mereview jurnal ilmiah, di mana kita akan membahas tentang dua hal yang berhubungan dengan perihal sistem pakar. Yang pertama yang berhubungan dengan forward chaining, dan yang kedua yang berhubungan dengan backward chaining. Oke, baik. Untuk jurnal pertama ini diambil dari jurnal Sysfocom, Sistem Informasi dan Komputer, volume ke-9 nomor 1, dari halaman 89 sampai halaman 96. Judulnya adalah aplikasi bengkel motor dengan sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Jurnal ini diteliti oleh 4 orang, yaitu yang pertama Zikri Ahmad Fauzi, Iskandar, Jeffrey Ramadan, dan yang terakhir Rintro Priambodo. Permasalahan yang diangkat dari jurnal ini karena pertama itu kita mengetahui bahwa sepeda motor memiliki masa untuk dilakukan perawatan. Pada dasarnya dia membutuhkan perawatan agar kondisi tetap baik dan prima. Namun tidak semua pengguna sepeda motor mengetahui kerusakan yang dialami. Maka dibangunlah sebuah aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk mereparasi, melakukan servis dan sebagainya. Aplikasi juga ini untuk memudahkan pelanggan mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor dengan menggunakan metode forward chaining yang mengacu pada pengetahuan para ahli atau para pakar. Dari hasil penelitian ini akan disimpulkan beberapa kategori yang didapatkan dari bengkel resmi, yaitu mesin, kelistrikan, penggerak roda, dan pengapian. Dari keempat kategori tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kerusakan yang sering dialami pelanggan. Maka dari itu penulis menjadikan data tersebut sebagai pembuatan sistem aplikasi yang digunakan untuk mendiagnosa kerusakan. Untuk sumber data dari penelitian atau jurnal ini, yang pertama di sini penulis melakukan wawancara, lalu setelah itu melakukan referensi atau mencari referensi melalui daftar studi pustaka. Selanjutnya melakukan analisis hasil identifikasi masalah dengan menentukan tujuan masing-masing ruang lingkup penelitian. Jadi dari keempat fakta tadi, yaitu mesin, kelistrikan, penggerak roda, pengapian, kemudian penulis membuat sebuah daftar-daftar pertanyaan yang berhubungan dengan gejala dari keempat poin tersebut. Sebagai contoh, misalnya di sini tahap pertama, jika suara mesin kasar dan mesin susah nyala dan terdengar kasar pada bagian mesin, dan pada saat digas suara mesin kasar dan menimbulkan getaran, dan terdapat kebocoran oli pada bagian mesin, maka kerusakan pada bagian mesin. Jadi pengelompokan tadi yang 4 diambil dari fakta-fakta banyaknya kejadian atau banyaknya permasalahan yang dialami dalam bengkel. Maka penulis membagi menjadi 4 tadi: mesin, kelistrikan, bagian pengapian, dan bagian penggerak roda. Dan setiap bagian-bagian ini memiliki beberapa fakta-fakta yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan atau gejala. Untuk metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode yang menggunakan forward chaining. Di sini peneliti membagi atau membuat sebuah aturan yang menentukan jenis-jenis kerusakan. Dibuatkan dalam sebuah tabel dulu secara manual. K1 maksudnya kerusakan pertama yang tadi motor, kerusakan kedua adalah kelistrikan, kerusakan ketiga adalah pengapian, dan kerusakan 4 adalah penggerak roda. Setiap bagian-bagian kerusakan ada beberapa gejala-gejala yang melatar belakanginya.
Inilah maksud dari forward chaining. Di sini ada metode, ada teori yang menyatakan iterasi dalam forward chaining merupakan proses tindakan atau pembagian aturan yang terpisah diambil dari gejala-gejala kerusakan yang dialami pengguna sepeda motor. Proses tindakan dibagi menjadi 4 kali proses sesuai dengan tadi pengelompokan atau jenis kerusakan yang akan dirancang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada tahap pertama gejala 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gejala 1 sampai 6 ini dari tahap 1 kemudian menghasilkan kerusakan atau kesimpulan pertama, yaitu kesimpulan bahwa kerusakan motor ya. Tahap kedua begitu juga, tahap kedua dilatar belakangi oleh ada gejala dari P6 sampai P11. Kemudian dari tahap 2 ini menghasilkan kerusakan kedua, begitu seterusnya, sehingga untuk kerusakan yang ketiga dan kerusakan keempat. Jadi metode forward chaining ini adalah satu teknik pencarian yang dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta dulu yang diketahui di awal, baik dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Baik di sini dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan gejala-gejala. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berhubungan dengan gejala kemudian dicocokkan dengan bagian tabel yang memenuhi fungsi if ya dan then. Fungsi if dan then yang dimaksud itu adalah mencocokkan data gejala yang dipilih yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau menghasilkan kode kerusakan yang akan ditampilkan pada hasil akhirnya. Jadi pada dasarnya jika ada fakta yang cocok dengan tabel gejala, kemudian rule dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru ditambahkan dalam sebuah tabel. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti yang dilakukan dengan metode forward chaining dapat dijadikan acuan untuk mendiagnosa kerusakan sepeda motor. Metode forward chaining dapat dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama, pengumpulan informasi mengenai gejala-gejala yang akan timbul dengan teknik wawancara. Tahap kedua, kemudian melakukan perancangan rule ya menggunakan kaidah forward chaining. Dan ketiga, tahap implementasi sistem aplikasi bengkel sistem pakar menggunakan forward chaining. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa diagnosa pada kendaraan sepeda motor sangat bermanfaat dan tingkat akurasi sistem mencapai 70% dengan menggunakan 30 data uji coba. Nah, di sini untuk meningkatkan tingkat akurasi bisa kita menambah semakin banyak data atau semakin banyak data gejala yang dapat kita tampilkan, maka akurasinya akan mendekati sempurna. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan mereview jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Sistem Pakar Kerusakan Hardware Komputer dengan Metode Backward Chaining Berbasis Web, yaitu diterbitkan dari Media Elektronika volume 12 nomor 2 tahun 2019 dari halaman 99 sampai halaman 107. Jurnal ini diteliti oleh Yenita Wijayanta dari Fakultas Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Oh ya, jurnal ini bertujuan untuk membangun sistem berbasis pengetahuan untuk mendiagnosa kerusakan perangkat keras komputer atau perangkat keras dalam bentuk website. Dia menggunakan PHP dengan metode waterfall dan metode pencarian atau sistem pakar menerapkan metode backward chaining. Membuat sistem pakar kerusakan komputer dengan metode backward chaining berbasis web. Harapannya dapat
membantu pengguna komputer untuk memecahkan masalah pada perangkat keras komputer, sehingga pengguna dapat menghemat biaya teknis dan dapat menghemat waktu. Masalahnya itu adalah pertama, kasus kerusakan komputer, ya, merupakan kasus yang memerlukan bantuan pakar atau teknisi untuk menyelesaikannya, di mana teknisi juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada komputer. Maka kemudian dibuatlah sistem pakar yang berbasis perangkat lunak untuk memudahkan mendeteksi kerusakan perangkat keras. Sistem pakar kerusakan komputer dengan metode backward chaining ini, pertama dia menerapkan metode backward chaining, berarti metode ini yang bekerja mundur ke arah kondisi awal. Jadi goalnya di sini, atau goalnya penulis di sini membagi ada beberapa bagian, yaitu pertama prosesor, memori, hard disk, optical drive, monitor, keyboard, dan mouse. Dari ketujuh bagian tersebut, ya, peneliti kemudian membuat atau mencari fakta-fakta yang cocok dengan jenis kerusakan yang utama tadi. Kesimpulan, pembuatan aplikasi dengan konsep sistem pakar menggunakan antarmuka website mendiagnosa. Aplikasi ini dirancang beserta dan keluarannya hasil diagnosa atau solusi dari kerusakan perangkat keras komputer. Yang ketiga, aplikasi sistem pakar kerusakan hardware ini tidak menggunakan database dalam penyimpanan datanya, tetap menggunakan bahasa pemrograman sebagai penyimpanan. Jadi ini merupakan salah satu kekurangan juga, ya. Seharusnya aplikasinya menerapkan database sehingga jika ada fakta-fakta baru, jika bisa disimpan sebagai data baru atau fakta baru. Ini juga aplikasi masih berbasis offline sehingga belum bisa diakses secara online. Sarannya perlu penambahan data. Nah, di sini tadi betul. Penambahan data. Nah, untuk penambahan data sarannya juga harus menggunakan database sehingga bisa melakukan update data setiap ada fakta-fakta baru. Sistem pakar menggunakan berbasis offline yang diharapkan bisa sistem berbasis online. Jadi dari kedua jurnal ini, yang pertama jurnal aplikasi bengkel dengan sistem pakar menggunakan forward chaining, dan jurnal kedua yaitu sistem pakar kerusakan hardware komputer menggunakan backward chaining. Letak perbedaannya itu pertama dari penggunaan metode yang digunakan. Metode yang digunakan dari aplikasi bengkel ini menggunakan metode forward chaining, di mana dia mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kerusakan komputer dulu di awal, lalu kemudian membuatkan tabel rule, ya, tabel fakta. Hasil akhirnya adalah memberikan kesimpulan pada 4 jenis kerusakan, ya. Yang 4 jenis kerusakan ini pun diambil dari wawancara dengan para ahli atau para pakar. Jadi 4 kerusakan itu yaitu pertama adalah mesin, kelistrikan, penggerak roda, dan pengapian. Aplikasi bengkel motor dengan menggunakan forward chaining ini juga sangat membantu, ya, sangat membantu pengguna umum, pengguna yang awam dengan sistem kelistrikan atau sistem perbengkelan, sehingga bisa menjadi referensi atau menjadi sebuah pengetahuan baru bagi pengguna. Sedangkan untuk sistem pakar kerusakan hardware komputer dengan metode backward chaining, pada metode ini backward chaining, pertama penulis adalah menampilkan beberapa kerusakan umum. Tadi ada 7 jenis kerusakan, yaitu prosesor, memori, hard disk, optical drive, monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian setelah memilih salah satunya,
lalu menampilkan gejala-gejala yang melatar belakangi dari kerusakan-kerusakan awal tadi. Hasil yang ditampilkan yaitu adanya sebuah diagnosa permasalahan yang terjadi, lalu solusi apa yang ditampilkan. Namun kekurangannya di jurnal dengan judul Sistem Pakar Kerusakan Hardware Metode Backward Chaining ini, penulis belum memanfaatkan atau penulis tidak membuat sebuah database, sehingga pada saat ada data-data baru yang akan didapatkan tidak otomatis bisa ditampilkan dalam sebuah sistem. Atau kita harus mengupdate sendiri datanya dengan merubah atau merombak pemrograman menggunakan PHP yang berbasis web. Yang kedua juga berbasis web namun belum bisa dilakukan secara online, masih offline. Mungkin itu ulasan saya terkait kedua jurnal tadi. Pertama yang berhubungan dengan metode forward chaining, yang kedua dengan metode backward chaining. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.